Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobirin, NIM 0206211025. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yaitu untuk menganalisis suatu peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum yang akan saya bahas untuk kali ini yaitu mengenai korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua, yaitu dilakukan oleh Lukas NMB. Nah, menurut dari keterangan KPK, Lukas NMB ini melakukan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Namun, setelah diselidiki lagi lebih dalam, ternyata Lukas NMB ini mendapatkan anggaran yang sangat tidak masuk di akal, yaitu Lukas NMB mendapatkan anggaran yang sangat tinggi, yaitu sekitar 500 miliar rupiah atau setengah triliun. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai Lukas NMB ini, kita membahas dulu mengapa kepala-kepala daerah ataupun pemimpin-pemimpin aparat-aparat di Indonesia ini banyak melakukan tindakan korupsi. Nah, untuk masuk ke partai politik aja, kita itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Menurut dari keterangan Kementerian Dalam Negeri, anggaran yang harus kita sediakan untuk menjadi kepala daerah bisa mencapai puluhan miliar. Nah, jika ingin menjadi gubernur, itu bisa lebih besar lagi, yaitu bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Jika kita lihat dari gaji pokok per bulan gubernur ataupun kepala-kepala daerah yang lain, mustahil untuk membalikan modal yang sudah dikeluarkan dalam kampanye tersebut. Nah, inilah yang mendorong para pemimpin ataupun kepala-kepala daerah untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, oke, kita bahas kembali lagi mengenai Lukas NMB. Nah, Lukas NMB ini sudah beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk diselidiki. Namun, Lukas NMB ini selalu mangkir, yaitu tidak datang ketika dipanggil oleh KPK. Nah, sesuai dengan pasal 112 KUHP, seseorang yang dipanggil sebagai tersangka ataupun saksi harus menghadiri panggilan tersebut. Itu pun sesuai dengan pasal 50 ayat 1 yang mana di sini jelaskan bahwa tersangka berhak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum. Yang saya herankan juga di sini para masyarakat sekitar itu mendukung tindakan yang dilakukan oleh NMB. Dan masyarakat sekitar itu bersaksi bahwa NMB ini tuh tidak bersalah, bersikeras lah gitu. Nah, namun pada kenyataannya, Lukas NMB ini malah merugikan masyarakat-masyarakat yang ada di Papua. Bagaimana tidak, anggaran yang begitu besar tidak dikeluarkan untuk kepentingan umum provinsi Papua tersebut, melainkan masuk ke kantong pribadi. Lukas NMB ini juga diduga melakukan pencucian uang. Nah, dari kasus Lukas NMB ini kita dapat menyimpulkan bahwa hukum di Indonesia ini masih terbilang kurang tegas. Apalagi kepada para aparat ataupun orang yang memiliki jabatan. Hukum ini kurang tegas kepada orang-orang yang memiliki jabatan. Namun sangat tegas bagi para masyarakat di kalangan bawah. Nah, saran saya untuk peristiwa hukum yang sedang dialami oleh Lukas NMB ini, seharusnya untuk KPK itu diberikan hak yang lebih kuat lagi dalam menangani suatu kasus korupsi. Dan untuk hukum yang ada di Indonesia, seharusnya para pelaku korupsi ini dijerat oleh hukuman yang cukup atau sangat-sangat berat, sehingga aparat ataupun pejabat-pejabat yang lain yang ingin melakukan korupsi itu mikir berkali-kali. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.